Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik maka tidak akan bisa. Soalnya apa? Arusnya ngebalik dia ke bagian spool, maka akan terjadi Oke, semangat pagi teman-teman. Kali ini saya mau berbagi sebuah tips atau ide kreatif yang mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, di sini saya akan memperbaiki sebuah regulator atau kiprok yang udah rusak ya, atau tidak mengisi, nggak ada pengisian di baterainya. Oke, di sini nanti saya memberikan sebuah tips menggunakan sebuah dioda ya. Ini kita contohin dulu ya. Kita hidupin motornya ya. Oke, kita menggunakan sebuah avometer di selektornya volt DC. Oke, ini posisi motornya hidup. Ya. Oke. Ya, voltasenya 12,15 ya. Jika motornya digas, oke, seharusnya voltasenya naik ya. Ini tidak naik sama sekali ya. Oke, seumpama motor ini tanpa baterai, maka motornya tidak akan bisa hidup ya. Tidak naik ya. Oke, seumpama tanpa baterai maka motornya tidak akan bisa hidup. Teman-teman, kita coba menggunakan regulator ya. Regulator nih, ini yang masih normal posisi, ini yang udah rusak tadi. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita ganti ya. Ini posisi min ya, min baterai saya copot ya. Min. Nah, sekarang kita tes hidupin ya. Ini posisi regulator yang masih bagus. Seperti ini. Kita hidupin ya motornya. Kita hidup. Coba. Oke. Motornya mati ya. Masih hidup maksudnya. Hidup tanpa baterai juga hidup. Seperti itu. Nah, sekarang kita ganti menggunakan regulator dia yang error ya. Regulatornya kita ganti. Diganti ini. Kita ganti regulatornya. Oke. Sekarang kita engkol, hidupin. Dia nggak akan hidup ya kontaknya. Posisi on. Nah, oke, nggak akan hidup. Oke, sekarang kita coba lepas businya ya. Kita lepas businya. Balik, dilepas businya, Li. Kita lepas businya. Kita lepas businya. Kita tes ada apinya apa enggak. Ini belum saya jeda ya videonya. Oke, kita tes dulu. Pada busi ya. Nah, ada apinya enggak posisi dengkol. Oke. Coba teman-teman perhatiin, ini posisi on. Coba. Oke, perhatiin teman-teman, nggak ada apinya ya. Oke, nggak ada apinya, terlihat. Oke, kita ganti regulatornya menggunakan regulator yang bagus. Coba seperti ini. Oke. Nah, kita tes ada apinya apa enggak. Jadi terlihat tuh, terlihat ada apinya. Oke. Jadi, nah sekarang cara perbaikannya ya. Nah, sini. Jadi ini posisi regulator yang ini ya. Posisi regulator yang bagus tadi. Ini kita copot. Ini teman-teman, ini regulator yang jelek tadi. Posisinya yang perlu diperbaiki ya. Ini regulator yang perlu diperbaiki. Nggak fokus ini. Kurang. Saya fokusin dulu ya. Nah, jadi ini regulator yang perlu diperbaiki tadi. Jadi teman-teman harus nyopot ya soketnya yang warna hitam. Yang warna yang hitam maksudnya warna putih sama warna merah ya. Ini kalau di motor Shogun putih strip merah dengan warna merah ya. Ini soketnya dilepas.
Satu lagi yang warna merah. Susah. Nah, dilepas seperti ini. Ini teman-teman berlaku dari sana. Iya, bentar ya. Lebih jelas. Sip. Oke. Ini berlaku untuk ini ya, teman-teman ya. Berlaku untuk semua motor sejenis kiprok ini ya. Kecuali motor injeksi ya. Kalau motor injeksi jangan ya. Jadi ini buat motor karbu ya, yang sistem kiproknya AC ataupun DC yang warna hitam atau yang warna hijau seperti ini bisa ya. Oke, kita colokin. Ini kabel 2 kuning ini dibiarin aja ya. Kita colokin aja kiproknya, ini yang bermasalah, yang rusak. Nah, seperti ini. Kita pasang sebuah dioda. Nah, seperti ini. Cara pemasangannya, jadi di ngejemper dioda ini harus sama ya. Ini ada cincinnya warna putih. Nah, ini harus disamain ya, jangan terbalik seperti ini. Oke, disamain. Kalau teman-teman menggunakan dioda 3 atau 4, disamain seperti ini ya, dirangkai secara seri ya. Nah, seperti ini, di seri ya. Ya, seperti ini, disamain ya. Plus sama plus, seri apa paralel? Di paralel, bukan di seri, di paralel ya, seperti ini ya. Ini rangkaiannya paralel. Oke, seperti ini. Yang jadiin seperti ini. Kalau menggunakan 3 jadi seperti ini, sama seperti ini. Nah, untuk pemasangannya nih harus masuk. Ini yang ada lingkarannya, ini harus keluarnya. Nah, yang untuk masuknya ini warna hitam. Soket ini untuk masuknya warna putih ya, dari spool. Nah, warna putih spool dari sini. Ini kita contohin aja. Nah, seperti ini. Dan ini ke warna merahnya kita contohin ya. Nah, seperti ini. Ini kita belum kencengin. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik maka tidak akan bisa. Soalnya apa? Harusnya ngebalik dia ke bagian spool, maka akan terjadi konsleting. Jadi harus masangnya seperti ini. Oke, perhatiin teman-teman, cara pemasangannya seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat posisi kondisi apinya setelah dilakukan ini ya. Ya. Jadi setelah dilakukan ini apa? Penjemperan. Nah, teman-teman lihat ya. Coba lihat apinya. Mana terlihat? Terlihat ya, tuh ada apinya. Nah, kalau nanti kurang jelas ini. Mana ini jelasnya? Nah, udah posisi ini, ayo jengkol. Tuh, posisi ada apinya. Nah, kalau ada apinya ini dipastikan motor jadi hidup ya. Oke, kita pasang. Kita pasang businya. Nah, seperti ini. Ya, colokin. Setelah itu kita tes hidupin motor ya. Kita posisi on, kita kontakin, hidupin. Oke, ini tanpa baterai ya. Baterainya minnya saya copot. Nah, jadi pengisiannya memang nggak ada karena saya copot ya. Oke, sekarang kita coba tes pengisian. Tes pengisian ke baterai, apa dia mengisi atau tidak. Oke, jadi kita colokin ya. Mana bau? Kita colokin. Kita pasang sambil liatin indikatornya. Ya. Nah, seperti ini dulu. Ayo. Setelah itu kita bagian min. Oke, itu di angka 12,23 ya. Kita gas. Dia naik. Gasnya 13 di angka stabil. Nah, jadi pengisian udah normal.
udah mau ngisi, sekedar kita menggunakan sebuah kiprok ya. Nah, regulatornya seperti ini, kiproknya ya, seperti ini. Oke, jadi ya. Jadi ini motor ini seperti ini. Jika teman-teman menemui kendala atau biaya yang istilahnya biayanya minim, teman-teman bisa melakukan perakitan atau ngakalin kiprok yang udah nggak mau ngisi. Kalau sistemnya DC, maka dia nggak ada aki, nggak akan hidup. Ada aki pun selang berapa hari ke depan arus aki habis karena tidak ada pengisian, maka motornya akan mati. Oke, jadi cara pengakalannya seperti ini. Ini 2 udah dingin, posisinya dingin. Kalau minimal 2 ya teman-teman ya. Kalau 3 itu lebih bagus, ataupun 4. Oke teman-teman, ini jadi ya, bisa dipakai. Jadi seperti itu aja teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman untuk cara ngakalin kiprok yang udah nggak mau ngisi atau kiprok mati ya. Oke, motornya masih tetap hidup normal seperti itu. Ini langsamnya bagus. Nah, nanti ini tinggal teman-teman ngerapihin ya. Ini nanti dijepit sekuat mungkin, bagusnya sih disolder. Dijepit terus disolder, dijepit terus disolder, terus dibungkus ya. Jangan sampai terkena air hujan atau hujanan. Oke, seperti itu ya teman-teman, video saya mungkin sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Bagusnya sih ini penggantian ya, penggantian kiprok regulator, tapi kalau regulator original ini agak sedikit lumayan mahal ya, paling enggak 100 lebih ya, 100 ke atas lebih ya. Nah, kalau kita ngakalinya seperti ini paling enggak ini ya, minim, maksudnya sembari kita nunggu ada dananya, motor bisa dipakai juga ya. Oke teman-teman, mungkin video dari saya sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat teman-teman. Oke, terima kasih.